warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nismara dari kelas 10.1. Saya ingin menjelaskan materi tentang barisan dan deret. Oke, jadi barisan adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Di sini ada contoh, yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Lalu ada juga 34, 31, 29, 25, 22, 19, dan seterusnya. Ini dinamakan adalah aritmetika. Apakah aritmetika itu? Aritmetika adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Lalu ada juga di sini 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Ada juga 81, 27, 3, 1, 1/3, 1/9. Maaf, di sini saya ada kesalahan. Di sini seharusnya 1/9. Lalu dan seterusnya, itu yang dinamakan geometri. Geometri itu apa sih? Geometri itu adalah perkalian dari suatu bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Rasio itu apa sih? Kita pelajarin di nextnya ya. Oke, jadi yang pertama itu ada barisan aritmetika. Nah, jadi barisan aritmetika ini kan tadi udah dijelasin. Itu tuh kan suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Nah, jadi di sini tuh ada berbagai rumus yang untuk bisa mencari aritmetikanya gitu kan, untuk bisa menjawab soal. Nah, jadi di sini tuh kita mau kasih tahu, aku mau kasih tahu di sini tuh ada apa aja sih di barisan aritmetika ini. Nah, di sini tuh ada UN. UN itu adalah suku ke N. Jadi kayak jangan dicarilah gitu. Terus di sini ada A. Nah, A itu adalah suku pertama dari suatu bilangan tersebut, dari suatu barisan bilangan tersebut, lebih tepatnya gitu. Kalau B ini tuh adalah beda atau selisihnya. Nah, kita langsung masuk aja ke rumusnya. Yang pertama itu ada rumus beda atau selisih. Nah, rumusnya itu sama dengan UN dikurangi UN dikurangin 1 atau UN min 1. Nah, yang kedua itu adalah rumus-rumus untuk mencari dari suku ke N-nya. Itu ada UN sama dengan A ditambah N dikurangin 1 dikali B. Nah, A-nya itu suku pertama, N-nya itu yang dicari, dikurangin sama 1, lalu dikali sama bedanya. Nah, terus yang ketiga ini ada suku tengah. Mencari suku tengah menggunakan rumus A ditambah UN per 2 ya. Jadi suku pertama ditambah suku ke N per 2. Nah, yang keempat ini ada sisipan. Jika di antara P dan Q disisipkan N dan membentuk suatu barisan atau deret aritmetika, itu untuk mencari beda atau selisihnya menggunakan rumus ini. B sama dengan Q dikurangin P per N ditambah 1. Nah, jelas kan? Oke, contoh soalnya nih. Rumus suku ke N barisan 1, 4, 7, sama 10 ada titik-titik adalah. Oke, jadi di sini jawabannya kita jawab bareng-bareng ya. A itu kan tadi udah jelas ya, suku pertama. Nah, suku pertamanya itu adalah ini dong, berarti 1. Nih, kita tulis di sini 1. Lalu B. B itu kan berarti beda ya. Jadi beda dari setiap suatu bilangan, dari satu bilangannya. Nah, kita bisa lihat di sini 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10. Ini berarti kan terus bertambah. Nah, jadi 1 ditambah berapa yang menghasilkan 4. Nah, kan hasilnya 3 ya. 1 ditambah 3 itu kan sama dengan 4. Nah, apakah benar kalau misalkan bedanya itu adalah 3?
Nah, coba kita lihat aja kayak gini. Sebenarnya ini tuh aku pakai cara sederhana tanpa menggunakan rumus yang ini, karena aku juga sebenarnya jarang pakai rumus-rumus itu. Jadi, coba kita lihat ini. 4 ditambah 3 kan sama dengan 7. Nah, 7 ditambah 3 itu kan 10. Berarti udah jelas ya, bedanya itu adalah 3. Nanti kita tulis di sini bedanya adalah 3. Nah, di sini kita langsung aja pakai rumus UN. Nih rumus UN-nya ini ya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangin 1 dikali B. Nah, kita sekarang masukin nih. A-nya itu kan 1 ditambah N dikurangin 1. Nah, berarti yang dicari itu adalah suku keberapa? Berarti yang dicari ini kan, aku maaf lupa nulis. Yang dicari itu suku ke 10. Nah, berarti di sini 10 dikurang 1 dikali B-nya itu kan 3. Nah, berarti di sini tulis 3. Sama dengan 10 dikurangin 1 berarti berapa? 9. Berarti kita turunin dulu nih. 1 ditambah 9 dikali 3 ya. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, jadi suku ke-10 dari suatu barisan ini, satu barisan 1, 4, 7, 10 itu adalah 30. Jadi gitu guys. Jadi yang kedua itu ada barisan geometri. Nah, aku mau ngejelasin dulu nih, barisan geometri itu sebenarnya nggak beda jauh dari barisan aritmetika. Cuman beda di penjelasan dan cara bekerjanya aja ya kan. Nah, tadinya itu kan barisan geometri itu perkalian dari suatu bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Nah, kalau aritmetika memakai beda, tapi kalau geometri itu memakai rasio. Rasio itu juga sebenarnya sama aja, itu beda, itu sama aja. Nah, terus di sini ada UN. UN itu kan suku ke N nih, suku ke N. Lalu ini ada A sama dengan suku pertamanya. Nah, R ini sama dengan rasio. Kalau misalkan di dalam aritmetika itu beda, kalau di dalam geometri itu rasio namanya. Nah, di sini ada rumus-rumus geometri. Nah, yang pertama itu adalah untuk mencari rasionya. Untuk mencari rasionya itu memakai rumus UN per UN minus 1 ya. Lalu yang kedua, untuk mencari suku ke N-nya, UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, ini untuk mencari suku tengahnya, UT sama dengan akar A dikali UN. Nah, yang keempat itu ada R sama dengan N ditambah 1 akar Q per P. Ini sebenarnya nggak beda jauh sama yang aritmetika tadi yang sisipan. Jika di antara P dan Q disisipkan N, di apa sih maksudnya, dalam bentuk barisan atau deret geometri, maka untuk mencari rasionya itu adalah ini rumusnya. Nah, kita langsung aja nih ke contoh soalnya. Nah, nih contoh soalnya kayak gini. Suku ke-9 barisan 2, 4, 8 adalah, nah, ayo kita jawab nih. Coba berapa ya? A itu kan suku pertama. Nah, suku pertamanya itu kan ini ya, 2. Kita tulis di sini 2. Nah, R-nya itu kan beda. Berarti rasionya itu berapa? 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2 kan maksudnya maaf saya salah ngomong. Jadi 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 2 itu 8. Ya, maaf ada kesalahan teknis, jadi mohon maaf. Oke, jadi untuk menjawab soal ini itu menggunakan rumus ini. UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, jadi gini. Jadi ini tulis UN-nya. UN yang cari itu kan 9. Nah, berarti U 9. Nah, AR ini tetap aja tulis AR N dikurangin 1. N-nya ini kan 9. Berarti 9 dikurangin 1 itu berarti kan 8. Nah, 8. Nah, kita cari lagi. Kita turunin nih, A-nya itu kan 2.
tulis sini 2 dikali, jangan lupa R-nya 2 pangkat 8. Nah, sama dengan 2 pangkat 8 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu kan berarti 256 ya. 256. Nah, jadi itu hasilnya 512. Jadi kayak gitu. Makasih.